Kabupaten Majalengka merupakan salah satu wilayah potensial di Provinsi Jawa Barat dan berbatasan dengan beberapa kabupaten seperti Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Kuningan. Sebagai daerah strategis dengan luas mencapai 1.224 km, wilayah ini pun memiliki lahan pertanian yang luas yang dimiliki oleh desa-desa yang terdapat di daerah ini. Salah satunya adalah Desa Weragati, Kecamatan Palasah, Majalengka. Untuk luasan lahan pertanian di Desa Weragati itu semuanya 266 hektar. Dan sekitar 25% untuk sementara ini ditanami oleh jeruk sambal, Pak. Di Weragati ini ada 7 kelompok, Pak. Jadi di setiap masing-masing kelompok lahan pertanian atau itu ada istilahnya ada ditanami jeruk. Desa potensial ini memang ditanami dengan tanaman palawija yang menguasai sekitar 30% lahannya. Selain tanaman palawija, lahan di daerah ini juga ditanami dengan jeruk nipis dan limau yang melimpah ruah di wilayah ini. Sebagai tanaman yang menguntungkan, pengembangan jeruk di Desa Weragati memang menjadi fokus utama para petani di desa ini. Jeruk nipis dan limau yang kita kenal sebagai jeruk peras dan syarat kandungan vitamin C memang saat ini sangat laku di pasaran. Bahkan dengan kandungan vitamin C-nya, jeruk nipis di Desa Weragati dijadikan minuman sirup yang juga laris di pasaran dengan nama Zesty dan menjadi sumber profit bagi para petani jeruk di Desa Weragati. Jeruk limau di Weragati cukup banyak dan sangat potensial karena kita sudah bisa kirim sampai ke Jakarta, ke Bandung juga kita kirim, terutama kita melalui pameran-pameran baik di JCC, Jakarta Convention Center juga. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan penghargaan berupa UKM berprestasi tingkat nasional. Jeruk limau ini selain juga sebagai bahan baku dan ke pasaran bebas, bahan baku sirup, kita juga bisa mengembangkan ini untuk minyak asirinya karena di kulitnya itu kita sudah melakukan penelitian di Universitas Widya Mataram melalui Pak Kaur Ekbang. Kita mendapatkan minyak asiri dan pangsa pasarnya di Depok sudah rutin kita kirim ke Depok untuk aromaterapi. Amung Sutaryo, petani yang sudah 18 tahun lamanya menggeluti bisnis pertanian jeruk limau ini, sebagai ketua kelompok tani limau merah, Amung juga terus melakukan inovasi-inovasi untuk menghasilkan produksi jeruk limau yang berkualitas dan laris di pasaran. Pemasaran jeruk limau ini pun sudah mencapai pasar-pasar di luar daerah, seperti
seperti Jakarta, wilayah Jawa Barat, hingga Jawa Tengah. Bahkan merambah hingga ke tingkat perusahaan yang memanfaatkan fungsi buah jeruk limau ini, baik untuk kesehatan, kecantikan, hingga minuman. Permintaan pasar yang tinggi akan jeruk limau ini terkadang membuat petani kewalahan. Per hari, Amung Sutaryo memasok 1 hingga 2 ton jeruk untuk dipasarkan ke berbagai daerah sesuai permintaan. Selain memasarkan jeruk limau, Amung Sutaryo juga sudah memulai memasarkan berbagai bibit ke pasaran, tentunya dengan kualitas bibit yang sangat berkualitas. Kestabilan harga jeruk limau dirasa petani masih kurang. Terkadang terjual dengan harga tinggi dan terkadang dengan harga yang sangat rendah. Belum lagi dengan keadaan modal bagi para petani jeruk limau yang masih menggunakan modal sendiri, seperti Amung Sutaryo yang selama 18 tahun lamanya berdikari sendiri dengan modal usaha yang dimilikinya tanpa ada bantuan dari pihak lainnya. Padahal dengan potensi jeruk limau ini, seharusnya pemerintah atau pihak lainnya bisa menjadi partner bisnis untuk lebih mengembangkan potensi pengolahan jeruk limau di desa ini. Pendapatan saya berarti satu hari hampir mencapai 1,5 ton. Itu pun kalau nggak ada hujan, cuacanya bagus, nyampe 2 ton. Sebagai petani, termasuk Bandar Limau, di saat limau murah, di saat karyawan tenaga kerja dikerahkan untuk beres-beres lahan atau beli-beli obat, saya masih modal sendiri. Harapan saya tolong perhatikan petani, termasuk petani jeruk limau, petani jeruk nipis. Kira-kiranya harga jeruk limau bisa dipasarkan secara stabil. Dengan potensi jeruk limau di Desa Weragati menjadi sumber potensi para petani untuk memajukan sektor pertanian, sesuai dengan harapan Bupati Majalengka untuk menjadikan wilayah Majalengka sebagai daerah agribisnis. Dan bukan tak mungkin, dengan potensi pertanian jeruk limau pun bisa menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat petani, sehingga bisa memakmurkan para petani dan masyarakat Majalengka.